Hello everyone, it's good to be back here. Have a good Sunday and welcome home. And I would like to remind you that our CG, our Connect group, will still be held online. And if you have not done so, please be connected with us. And I would like to remind you that next week is our week of tithe offering. Please prepare our best offering next week. And for today, let's give our offering also to God for His extension in Singapore. And you may do so by scanning the QR code on my left. I would like to lead you in prayer. Dear Father in heaven, thank you for today. You have blessed us tremendously, and we want to give our offering, Lord, today, and let it be an extension of your work in Singapore, Lord. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, and all God's people say, Amen. Have a blessed Sunday. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Sama-sama bertepuk tangan memuji dan memuliakan nama Yesus. Come on. Woo! Ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin,
sukacita. Katakan sama-sama haleluya. Yang terbaik dalamku
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita nyanyikan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Oh,
Tuhan. Oh, hati kami terbuka untuk-Mu, mulut kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Oh, angkat hati kita, angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, karamaya shananananananana. Kiarabanamaya sa. Hadirat-Mu sungguh indah, hadirat-Mu sungguh manis, hadirat-Mu penuh kuasa, hadirat-Mu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Shalom Rose of Sharon Church Singapura. Senang sekali bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda pasti diberkati dengan puji-pujian yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk kita bisa menundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini ya Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan, iman kami dibangkitkan. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Ajar kami ya Tuhan bisa mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Finishing Strong. Katakan sama-sama saya, Finishing Strong. Amin. Kalau Anda mau catat, Anda bisa catat. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita baca di Matius pasal yang ke-14 ayat 22 bunyinya demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Amin. Hari ini kita ingin belajar dari perikop firman Tuhan di Matius pasal 14 ini. Berapa banyak yang sudah pernah dengar cerita ini? Mungkin di sekolah minggu atau di ibadah, lambaikan tangan Anda. Amin. Kisah yang gak asing lagi yang kita dengar. Tapi mari kita kupas satu persatu apa yang kita bisa belajar dari perikop yang ada di Matius pasal yang ke-14 ini. Bagaimana kita bisa finishing strong. Ya, kita bisa lihat di kisah di tempat ini bahwa Petrus itu finishnya itu biasa-biasa saja. Karena apa? Karena ketika di akhir dari kisah di sini dikatakan dia tenggelam gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa finishing strong? Bagaimana kita bisa mengikut Tuhan? Bukan hanya jadinya naik ke atas perahu lagi gitu ya, tapi bisa sampai ke seberang berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Saya percaya Anda semua pengen finish strong di dalam apapun yang kita lakukan. Nah, mari kita belajar prinsip apa sih yang kita bisa pelajari di perikop ini untuk kita bisa finish strong di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, kita bisa lihat di sini prinsip yang pertama, Anda bisa garis bawahi di situ di ayat 22 dikatakan Yesus memerintahkan murid-muridnya ya. Garis bawahi kata memerintahkan. Hal yang pertama yang kita harus ingat ketika kita mau menyelesaikan pertandingan ini dengan kuat, dengan baik adalah kita harus ingat siapa yang memberikan perintah di dalam kehidupan kita. Siapa yang memberikan kita satu mandat untuk kita bisa bergerak sampai di posisi kita hari ini. Mungkin dalam pelayanan kita, mungkin di dalam bisnis kita, atau di dalam keluarga kita. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang memerintahkan kita. Tuhanlah yang memberikan mandat supaya kita bergerak maju sehingga kita hari ini ada di dalam posisi hari ini. Tapi mungkin posisi yang kita alami sekarang ini bukan dalam posisi yang ideal. Kita bisa lihat kisahnya di sini dikatakan saat itu murid-muridnya ada di kapal karena menuruti perintahnya Tuhan. Dan ketika dia ada di kapal, dia ngalamin badai. Berapa banyak kita hari ini ketika menjalankan perintah Tuhan, menjalankan mandat Tuhan, ternyata perjalanan hidupnya itu nggak smooth sailing gitu ya, nggak lancar-lancar, tapi banyak sekali tantangan, banyak sekali pencobaan, banyak sekali hal-hal yang kita harus atasi. Pandemik menambah masalah ini menjadi lebih berat mungkin gitu ya. Jadi kita bisa melihat apapun juga yang terjadi di kehidupan kita hari ini, tantangan yang kita hadapi, pergumulan yang hari ini kita sedang gumuli, itu kita harus ingat bahwa posisi kita hari ini karena ada Tuhan yang memerintahkan kita, yang memberikan mandat kepada kita untuk bisa bergerak. Jadi apapun yang terjadi kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa perintahnya itu adalah perintah yang pasti akan terjadi. Walaupun mungkin hari ini kita sedang mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, banyak hal-hal yang mencoba menyetop atau menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya dengan segenap hati kita kalau Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan juga yang akan menyelesaikan perbuatan yang baik, rencananya yang indah di dalam kehidupan kita semua. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Hari ini kita mungkin ngalamin masalah atau problema yang kita nggak bisa kepikiran secara manusia. Kok bisa ya aku ada di dalam posisi hari ini? Dan ketika kita sedang menghadapi banyak tantangan, satu hal ya yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau hari ini Anda dalam kesusahan. Jangan salahkan Tuhan kalau hari ini sedang menghadapi banyak sekali pergumulan. Karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini belum selesai. Amin. Kalau hari ini gereja Rose of Sharon Church mungkin sedang mengalami banyak tantangan dengan pandemik, dengan banyak sekali
pencobaan yang mungkin datang menerpa karena hal-hal yang kita nggak bisa pikirkan, kok ini bisa terjadi gitu ya. Tapi saya percaya rancangan Tuhan, ya dan amin. Rancangan Tuhan pasti akan terjadi. Kalau pikiran kita belum nyampe, bukan berarti kita turunkan pikiran Tuhan gitu ya. Standar Tuhan kita turunkan, justru pikiran kita harus dinaikkan standarnya supaya kita bisa melihat rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar mengerti keadaan kita hari ini, walaupun keadaannya mungkin nggak normal, keadaannya mungkin nggak biasa, keadaannya mungkin hari ini sedang diterpa badai, hari ini mungkin banyak hal-hal yang mustahil yang kita sedang gumuli. Tapi percaya saja bahwa Tuhan yang memerintahkan kita, Tuhan juga yang akan membawa kita menyelesaikan pertandingannya dengan luar biasa. Amin. Jadi untuk finish strong, tips yang pertama Anda bisa catat di dalam catatan Anda, percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menjanjikan kepada Anda ada di posisi ini. Tuhan juga yang akan membawa Anda kepada kemenangan, kepada terobosan, kepada mujizat. Hari ini jangan berhenti percaya. Terus percaya Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, berikutnya apa? Di ayat yang ke 23 dikatakan, di ayat 24 dikatakan begini, perahu murid-muridnya beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita bisa melihat hari itu janji Tuhan ternyata bukan berarti kita ini mendapatkannya dengan mudah. Ya puji Tuhan, kalau ada Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan janji Tuhan dengan mudah gitu ya, ya puji Tuhan. Ya karena terobosan dan provision Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi mungkin hari ini ada yang mengalami badai ketika ingin mendapatkan janji kebenaran firman Tuhan, ada proses yang nggak enak harus terjadi. Nah, kita harus mengenali badai. Badai itu biasa. Katakan kepada kiri kanan Anda, rekan-rekan kalau Anda menyaksikan tayangan ini bersama dengan keluarga Anda, katakan badai itu biasa. Atau Anda bisa katakan kepada diri Anda sendiri, badai itu biasa. Badai itu tidak mustahil Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Ketika Tuhan beserta dengan kita, yang mustahil jadi tidak mustahil bersama dengan Tuhan. Amin. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita harus juga mengenali badai itu ada dua jenis Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah badai yang terjadi di luar. Pandemik yang menyerang. Mungkin ada rekan pelayanan yang rekan pelayanan, rekan kerja, rekan bisnis atau anggota keluarga yang menolak Anda, yang digesek dengan Anda gitu ya, atau apapun juga badai yang terjadi, keadaan ekonomi yang hari ini mencoba menghimpit Anda ya. Mungkin Anda sedang punya usaha, lalu kreditnya nggak ada, atau hari ini ada yang berhutang sama Anda, tidak bisa bayar hutangnya gitu ya. Macam-macam mungkin kasus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu badai yang terjadi di luar. Badai yang terjadi di luar bisa saja menghimpit, bisa saja menekan, bisa saja membuat kita ini kesusahan ya. Tapi saya percaya badai yang ada di luar itu bisa ditenangkan kalau badai yang ada di dalam diri kita itu ditenangkan terlebih dahulu. Amin. Jadi ada dua badai, ada dua jenis badai. Ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, external storm itu kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kendalikan. Apa yang terjadi, pandemik, siapa yang bisa kontrol, siapa yang bisa mengerti hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi internal storm, badai yang ada di dalam, kita bisa kontrol. Dan lebih hebatnya lagi, ketika badai yang di dalam ini kita serahkan semuanya, semua kekhawatiran kita, semua kegalauan kita, semua kebimbangan kita kepada Tuhan. Poin yang saya pertama, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa membawa kita keluar dari masalah ini. Di dalam hati kita pasti ada ketenangan. Dan ketika internal storm ini lebih kalem, lebih tenang, saya percaya dengan ketenangan, firman Tuhan berkata di Amsal, di pengkhotbah ya, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 jerih payah
menjaring angin. Jadi ketika badai di dalam ini tenang ya, kalem, badai yang di luar juga bisa diselesaikan satu persatu. Amin. Jadi ketika poin yang pertama kita harus percaya sama Tuhan, yang kedua kita harus kontrol badai yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Ada external storm dan internal storm. Dan ketika internal storm, badai yang ada di hati kita ini tenang, external storm juga bisa ditenangkan. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia mengasihi Anda. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, masalahnya begini ya, kalau saya mau kasih ilustrasi. Nah, kalau misalnya ini kekhawatiran gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, kita taruh umpetin lah di belakang jaket kita. Gimana pun juga kan tetap kelihatan ya. Ya, namanya juga orang khawatir. Orang khawatir pasti kelihatan tuh, mukanya, wajahnya, ya, ekspresinya, itu kelihatan. Nah, tapi firman Tuhan berkata, kalau ini kekhawatiran, serahkanlah segala kekhawatiranmu ini kepada Tuhan. Jadi, kalau ini kekhawatiran, hari ini saya mau Anda, dari tempat Anda gitu ya, pegang hati Anda, katakan gini, segala kekhawatiranku, aku ingin serahkan kepada Tuhan. Jadi, serahkan kepada Tuhan. Jadi ketika Anda serahkan kepada Tuhan, ya kan, udah nggak ada lagi di tangan Anda, nggak ada lagi di hati Anda, nggak ada lagi di dalam kehidupan Anda. Karena apa? Karena sudah diserahkan kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau Anda benar-benar ketika menyerahkan, itu menyerahkan. Bukan nanti hari Senin ketika Anda datang ke tempat kerja atau Anda bangun pagi gitu ya, kekhawatirannya itu diambil lagi. Dan Anda punya lagi itu kekhawatirannya. Jadi kekhawatiran itu diserahkan, bukan dititipkan untuk diambil kembali. Ya, diserahkan sama Tuhan. Jadi hari ini saya mau mengajak Anda menyerahkan segala kekhawatiran yang Anda punya kepada Tuhan segenap hati, sepenuhnya. Jangan dibawa lagi, jangan dipegang lagi. Ketika Anda melakukan itu, saya percaya Tuhan itu mengasihi Anda. Dan Dia akan mengambil semua rasa khawatirmu, rasa takutmu, dan mengganti dengan damai sejahtera. Mari, taruh tangan Anda di dada. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Gantikan ketakutan, gantikan kekhawatiran dengan damai sejahtera. Dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan iman, dengan kasih. Nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kekhawatiran, nggak ada lagi kegalauan, nggak ada lagi ketidakpercayaan. Tapi yang ada adalah kebaikan, kemurahan Tuhan selalu senantiasa bersama dengan saudara-saudaraku yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Terima kasih. Nah, kita bisa ngelihat ketika kita benar-benar percaya sama Tuhan, Tuhan menggantikan kekhawatiran dan ketakutan kita dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan saja. Amin. Jadi hari ini pulang dengan berkat, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita. Nggak boleh lagi pulang keluar ambil itu kekhawatiran atau ketakutan, ya. Karena itu tidak dititipkan, tapi Anda harus serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang take care itu semua. Amin. Nah, kita lihat di ayat berikutnya. Poin apa lagi sih yang kita bisa belajar dari kisah ini? Dikatakan ketika kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus nongol nih akhirnya, muncul. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena takut. Kita bisa ngelihat di sini gitu ya. Ketika Tuhan datang, murid-muridnya tidak bisa mengenali Dia. Ketika badainya begitu gelap, badainya begitu mencekam gitu ya, kita mungkin hari ini kita tidak percaya bahwa Tuhan itu
masih mau bekerja di dalam kehidupan kita. Murid-muridnya tidak percaya, murid-muridnya malah tidak mengenali bahwa Yesus itu datang. Karena apa? Karena mata mereka, pikiran mereka, bahkan mulut mereka itu salah, meresponinya dengan salah. Mata mereka melihat salah, pikiran mereka melihatnya salah. Sebenarnya Tuhan yang datang, tapi di pikirannya hantu. Di tengah badai, Tuhan pasti datang. Di tengah badai dan pergumulan, Tuhan pasti muncul, ingin melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tuhan ingin kita semua finish strong. Walaupun hari ini sedang mengalami badai, sedang mengalami problema di dalam apapun yang kita kerjakan. Tapi latihlah mata Anda, latihlah pikiran Anda untuk bisa melihat Tuhan, untuk memikirkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Jangan curiga-curiga terus sama Tuhan. Lalu latihlah bibirmu berkata sesuatu yang positif, sesuatu yang perkataan-perkataan yang penuh dengan iman. Ya, jangan berkata itu hantu gitu ya, karena itu perkataan yang salah. Tapi firman Tuhan berkata untuk kita terus bisa memperkatakan hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena di tengah badai, Tuhan itu pasti hadir. Tapi apakah kita bisa mengenali Tuhan di tengah badai itu? Oleh sebab itu, kita harus melatih mata kita, melatih pikiran kita, melatih lidah bibir kita untuk bisa mengenali Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Saya masih ingat beberapa waktu lalu gitu ya, ada KKR, kita sedang mengadakan KKR di Malaysia, KKR yang besar sekali. Saya kebetulan hari itu mendapatkan tugas menjadi kompanennya Pastor Philip gitu ya. Dan Pastor Philip akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi waktu itu ini KKR one of the biggest, salah satu yang terbesar yang kita pernah adakan. Dan di Malaysia ini terbesar karena yang kumpul itu kurang lebih 20.000 ya, udah di stadium. Di luarnya sih, di luar stadium di bagian parkirnya, tapi itu besar sekali. Dan ini KKR yang sangat-sangat bersejarah. Nah, ketika keluar dari hotel, kita udah mau menuju venue, saya mendapatkan teks dari teman-teman gitu yang ada di lapangan. Dia bilang gini, Komil, doa kok, karena di sini anginnya kencang sekali ya. Dan di sekitar dari venue itu sudah hujan semua, tapi venue kita belum katanya. Doa supaya nggak hujan dan berdoa supaya anginnya ini bisa reda karena kenceng banget. Sampai LED itu katanya goyang, LED yang tebal sekali loh itu Bapak Ibu sekalian, yang besar sekali itu bisa goyang karena tiupan angin yang ada di sana. Lalu akhirnya kita jalan gitu ya, saya satu mobil dengan Pastor Philip, lalu kita sampai di venue-nya. Bener aja, menuju venue itu hujan, tapi begitu mendekati venue tidak ada hujan sama sekali, yang ada hanya angin. Lalu kita masuk ke tenda pembicara sebentar, lalu nggak berapa lama Pastor Philip harus datang masuk ke panggung dan mulai menyampaikan firman Tuhan. Ketika saya mengantar beliau di belakang panggung sebelum masuk gitu ya, akhirnya dia masuk ke panggung dan mulai menyampaikan firman Tuhan. Saya menunggu beliau di samping panggung, di sisi sebelah kanan panggung, dan saya berdoa syafaat saat itu, berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan, berdoa untuk jemaat yang ketika mendengarkan, dan terlebih lagi saya berdoa supaya angin yang hari itu masih bertiup dengan kencang itu menjadi reda. Kenapa? Karena cukup mengerikan Bapak Ibu sekalian, karena di panggung itu, di depan itu panggung ada satu yang besar, ada LED satu besar, di kiri kanan ada satu-satu gitu ya, yang besar, dan itu goyang semua. Saya takut khawatir itunya malah jatuh Bapak Ibu sekalian. Jadi berdoa juga supaya angin yang bertiup kencang di venue itu diredahkan supaya orang bisa konsentrasi dengarkan firman Tuhan. Dan ketika Pastor Philip sedang menyampaikan firman Tuhan gitu ya, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian kita merasakan tiupan angin yang sangat kencang ya. Tiupan angin itu begitu kencang sampai panggungnya itu sedikit bergetar Bapak Ibu sekalian, karena kencang sekali dan berasa banget gitu ya. Dan ketika angin bertiup dengan kencang itu, saya berdiri di kanan panggung itu berteriak Bapak Ibu sekalian, dalam nama Tuhan Yesus kami tengking Tuhan semua roh-roh jahat yang mencoba mengganggu acara ini. Jadi saya teriak gitu ya, karena sound systemnya
besar sekali, ya teriakan saya nggak kedengaran siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Tapi di samping itu ketika tiupan yang tiba-tiba kencang itu, saya langsung sekilas menengking segala roh-roh jahat. Nah, tapi ketika saya menengking hari itu ya, sedang berdoa di samping kanan panggung itu, Pastor Philip di depan panggung ya. Di saat yang bersamaan, jadi saat saya berkata begitu, Pastor Philip juga berdoa karena anginnya kencang banget ya. Dan ketika angin bertiup dengan kencang, doa beliau atau teriakan beliau, dia berkata begini, Roh Kudus datanglah. Jadi saya bingung hari itu gitu ya. Jadi waktu itu saya dengarnya, saya doanya tengking segala roh jahat. Tapi Pastor Philip dari mimbar katakan, Roh Kudus datanglah. Jadi, welcome Holy Spirit. Dan saya dengarnya, loh kok beda? Doanya jadi beda gitu ya. Tapi kita bisa lihat apa yang terjadi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah KKR itu ada 20.000 orang kurang lebih. Ketika Pastor Philip berkata, Roh Kudus datanglah. Welcome Holy Spirit. Yang terjadi adalah jemaat Tuhan itu tiba-tiba hening. Angin yang tadi bertiup kencang tiba-tiba reda. Dan saya melihat jemaat yang hening, yang tenang itu, dan tiba-tiba saya merasakan satu hadirat Tuhan yang turun di tengah-tengah 20.000 orang itu. Dan saya mulai mendengar tangisan satu persatu. Yang sisi depan kanan nangis, sisi kanan nangis gitu ya, di belakang nangis, ada yang berteriak gitu ya. Di tengah keheningan itu, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus yang kuat sekali terasa. Di pinggir kanan panggung itu saya bertobat. Tuhan, ampuni. Roh Kudus, ampuni saya. Kalau saya tidak mengenali ketika Engkau datang mengunjungi jemaat-Mu ya Tuhan di KKR ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali saya jadi malu loh Bapak Ibu sekalian ketika tengking itu, dalam hati, aduh aku salah ya, Roh Kudus disangka roh jahat gitu ya, ditengking padahal sebenarnya Roh Kudus yang ingin bekerja dengan dahsyat. Setelah itu banyak kesembuhan yang terjadi, ya banyak pemulihan yang terjadi. Jadi hari ini di tengah badai, Tuhan itu hadir, Tuhan itu beserta dengan kita. Ya, kita harus belajar membuka mata kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk bisa mengenali Tuhan di tengah badai. Firman Tuhan di Roma pasal 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ubahlah cara pandang kita. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubah cara kita berpikir. Karena ini menjadi satu. Mata melihat, pikiran mengira-ngira gitu ya, berpikir, dan mulut berkata. Jadi latihlah matamu melihat. Walaupun di tengah badai, Tuhan masih bisa bekerja. Rubahlah pikiranmu untuk terus percaya bahwa Tuhan bekerja, dan latihlah bibirmu berkata, God is good. All the time, God is good. Amin. Mari kita terus pelajari firman Tuhan di tempat ini. Anda diberkati? Amin. Haleluya. Kita terus ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan di ayat 27, ya ketika mereka berteriak, itu hantu, itu hantu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bukan hanya kita harus percaya sama Tuhan, kita harus menenangkan badai yang ada di hati kita, kita harus belajar merubah cara pikiran kita, melatih mata, pikiran, dan mulut untuk bisa semakin serupa dengan Kristus. Yang berikutnya adalah membuka telinga kita, belajar untuk dengar firman Tuhan. Yes, ketika proses itu terjadi, badai itu terjadi, mungkin kerasnya guntur atau petir yang di tengah malam itu membuat kita takut, sehingga kita dengarnya hanya petir. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan di tengah-tengah badai.
Ya mungkin hati kita malah menjerit ketakutan sehingga jeritan kita jauh lebih keras daripada firman Tuhan yang berfirman di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan itu berkata begini, tenanglah, aku ini jangan takut. Tuhan pasti menyampaikan firman-Nya kepada kita di tengah badai. Yang percaya katakan amin. Tapi masalahnya, apakah kita bisa mendengar firman Tuhan ketika firman Tuhan itu disampaikan? Jangan-jangan kekhawatiran kita, ketakutan kita, yang kita beri makan gitu ya, sehingga dia bicara jauh lebih keras di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan memberikan kita kedamaian dan ketenangan. Firman Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa menemukan jalan keluar. Tapi masalahnya, apakah kita haus dan lapar mencari kebenaran firman Tuhan di masa-masa seperti ini, di masa-masa yang sulit, atau kita lebih terpukul kalah terpuruk karena keadaan kita yang hari ini membuat kita mungkin jadi nggak mudah berpikiran dengan jernih. Firman Tuhan berbicara, oleh sebab itu ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang khawatir, apa yang kita harus cari yaitu suara Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan, baik di rumahnya, lewat renungan kita setiap hari. Nah, ketika masa-masa sulit, disiplinkan diri Anda lebih lagi, bukan mencari nasihat dari teman-teman, nggak ada salahnya sih cari nasihat dari expert atau orang-orang, tapi carilah nasihat, hikmat dari kebenaran firman Tuhan. Karena di situ ada banyak rahasia. Ya, Anda bisa saksikan tayangan demi tayangan, Anda bisa saksikan saat teduh dari Pastor Philip, dari semua hamba-hamba Tuhan di gereja Rose of Sharon Church ini yang saya percaya pasti akan memberkati kita semua. Dan bukan hanya Anda mendengar, ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh beda. Hearing sama listening is different. Hearing itu mungkin masuk di telinga sebelah kanan, keluar telinga sebelah kiri. Tapi kalau listening adalah ketika Anda masuk telinga kanan, Anda proses di pikiran Anda taruh di hati Anda doakan dan nggak keluar lagi di telinga yang satunya. Ya, jadi hearing versus listening is totally different thing. Dan bukan hanya saya mau mengajak Anda, bukan hanya listening, tapi meditating. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga apapun yang Anda lakukan bisa berhasil. Baca Alkitab Anda, baca firman Tuhan Anda. Karena Tuhan pasti berfirman. Kita lihat ya, di firman Tuhan di tempat ini, di ayat 28 ya, dikatakan begini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Cukup unik ya, ketika Tuhan berfirman, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dari 12 murid Tuhan Yesus, hanya satu yang meresponi, yaitu Petrus. Berarti apa? 1:12 itu kurang lebih 8%. 8% orang, ya. Jadi dari 100 orang gitu ya, 100 orang yang ada mendengarkan firman Tuhan yang sama, kalau menurut statistik ini hanya 8 orang yang bisa mendengarkan dan percaya. Nah, saya nggak mau Anda bagian dari yang 92 orang ini atau 92%-nya. Tapi ketika Anda dengar firman Tuhan, apapun itu yang disampaikan dalam kehidupan Anda mendengarnya dengan baik, Anda merenungkannya siang dan malam, Anda melakukannya, bukan hanya direnungkan, tapi dilakukan dan melangkah dengan iman Anda, seperti Petrus meresponi firman Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, ini firmannya Petrus, imannya Petrus ini luar biasa banget. Dia bukan hanya mendengar firman Tuhan untuk tenang. Untuk Petrus bisa tenang saja ya ketika dengar firman Tuhan dan bisa tenang, itu udah satu progres, satu hal yang luar biasa. Ketika kita dengar firman Tuhan, dapat janjinya dan kita meresponi dengan hati kita, itu luar biasa. Tapi Petrus ini imannya berbeda ya, walaupun mungkin rada nyeleneh gitu ya, tapi ternyata hal yang mungkin nyeleneh itu
itu juga didengar Tuhan. Hal yang mungkin rasanya nggak masuk akal. Karena Petrus katakan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ternyata doa yang nyeleneh pun didengar loh sama Tuhan. Doa yang kayaknya, ini bercanda nih doa seperti ini gitu ya. Nah, tapi doa-doa yang seperti itu juga didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar mendengar firman Tuhan, bukan hanya kita meresponinya dengan biasa-biasa, tapi mari kita meresponinya dengan iman kita. Ya, permintaan Petrus ini nyeleneh nggak? Nyeleneh. Tapi saya pikir-pikir lagi nggak nyeleneh juga. Kenapa? Karena dia melihat Tuhannya yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kedahsyatan, di tengah badai dia itu datang, dan datangnya itu dengan kuasa banget gitu ya, dengan berjalan di atas air, dan dia hanya kepengen melakukan apa yang Tuhannya lakukan. Kalau Tuhannya bisa berjalan di atas air, kalau Tuhannya bisa melakukan mujizat, aku juga pengen mengalami mujizat dan terobosan dalam kehidupan kita. Betul ya? Amin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mendengar segala doa kita. Tuhan itu mendengar segala kepolosan kita ketika kita berdoa. Jadi mari kita datang seperti anak kecil yang nggak ngerti lah apapun juga ya. Kalau kita reka-reka, mungkin kedewasaan kita malah menghambat. Ya ini karena mungkin pengalaman kita, ini mana mungkin sih dikasih gitu ya. Tapi marilah kita berdoa seperti Petrus. Doa yang polos, doa yang nyeleneh, doa seperti anak kecil. Minta aja. Minta aja. Dan di situ kita bisa melihat Tuhan menjawab begini loh. Datanglah. Tuhan melihat kepolosannya Petrus. Tuhan melihat imannya Petrus yang spontan hari itu gitu ya. Tapi nggak sembarangan. Iman yang berdasarkan percaya kepada keperkasaan dan kehebatan Tuhan. Untuk kita bisa finish strong, kita memerlukan mujizat dan terobosan. Untuk finish biasa-biasa aja, kita mungkin bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tapi ada bagian, ada tugas, ada mandat yang kita tahu. Tanpa mujizat Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak bisa melewatinya. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Ada tugas yang begitu besar, ada tugas yang begitu mulia, ada tugas yang begitu mustahil, sehingga Tuhan harus bekerja dengan perkasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, berserahlah kepada Tuhan. Jadilah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi ketika mendengar firman Tuhan, mengambil firman Tuhan itu dan ditaruh di dalam hatinya, dan ditumbuhkan imannya, dan berani meminta, Tuhan, kalau itu Engkau, biar aku bisa berjalan di atas air. Tuhan, hari ini aku ngalamin pergumulan, aku banyak masalah, tapi aku percaya bukan hanya masalahku selesai, bukan hanya hutangku ini lunas, tapi aku bisa memberi pinjaman kepada orang-orang lain. Jadi itulah namanya berjalan di atas air. Bukan hanya kita lepas dari masalah kita, bukan hanya kita terlepas dari segala pergumulan kita, tapi kita juga menjadi orang yang bisa melepaskan orang untuk keluar dari masalahnya, menjadi jawaban, menjadi terobosan, menjadi sumber kekuatan buat orang-orang lain. Hari ini apapun juga masalahmu, saya percaya ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan kau minta dengan kepolosan hatimu, kau minta dengan ketulusan hatimu, Tuhan akan membawa masalahmu diputar balik sehingga engkau akan menjadi orang yang finishing strong, orang yang melakukan mujizat dan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Anda semua. Lalu ayat firman Tuhan berkata begini, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi kita bisa ngelihat di situ ya, firman Tuhan itu ketika Petrus meminta,
bukan hanya harus stop sampai situ aja gitu ya, tapi harus di follow up dengan action. Action yang simple, action yang sederhana. Kalau doanya begitu berani, tapi ketika Tuhan bilang, ayo kalau kamu mau berjalan di atas saya datang. Ayo kalau kamu ingin mengalami mujizat dalam kehidupanmu melangkah gitu ya. Tapi kalau kita tidak melangkah, mujizat gak pernah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita gak bakalan bisa mendapatkan mujizat kalau iman kita tidak di follow up dengan tindakan. Nah, tindakannya ini sebenarnya sederhana sekali. Mungkin hanya satu langkah untuk Petrus itu keluar dari perahunya. Tapi tetap Petrus harus melangkah. Karena Yesus nggak ada di perahu. Yesus ada di air. Dan Petrus harus keluar dari perahu. Memberanikan dirinya melangkah dengan iman. Keluar dari perahunya. Langkah yang sederhana. Tapi mungkin bukan langkah yang mudah. Di situ mungkin galau, wah ini gimana nih gitu, apa benar bisa berjalan di atas air, atau mungkin juga malah Petrusnya galau, aduh mulut gua keceplosan nih gitu ya. Tapi dia memberanikan dirinya, beriman dan dia menatap Yesus yang ada di air dan keluar dari perahunya. Langkah yang sederhana tapi penuh dengan keberanian dan iman sehingga dia bisa mendapatkan mujizat dan terobosan yang diperlukan hari itu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa berdoa, kita bisa meminta sama Tuhan. Tapi setiap doa kita, setiap permohonan kita, kalau kita ingin keluar dari masalah kita, ada langkah sederhana yang mungkin Anda harus lakukan hari ini. Saya masih ingat beberapa tahun lalu nih, jadi terobosannya baru hari ini Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ketika 20 tahun yang lalu ya mungkin ya kurang lebih, saya pertama kali terjun di dalam pelayanan, saya memberikan hidup saya sepenuh waktu untuk bisa melayani Tuhan, ya, untuk sepenuhnya melayani di rumah Tuhan gitu ya. Dan ketika saya mengambil keputusan demikian, ya saya harus meninggalkan bisnis keluarga. Ya, saya harus meninggalkan karir mungkin di marketplace karena secara edukasi saya S1-nya teknik industri, ya, S2-nya Christian leadership. Jadi saya harus tinggalkan bisnis keluarga, saya harus tinggalkan impian saya waktu itu pengen jadi konsultan bisnis gitu ya, kerja di salah satu consulting company Big Ten yang ada di dunia, tapi saya tinggalkan, udahlah pokoknya saya sekarang memberikan hidup saya sepenuh waktu. Dan ketika saya menjalani karir saya atau pelayanan saya di awal-awal, namanya juga baru mulai gitu ya, berkat juga hari itu belum begitu banyak yang saya bisa nikmatin di dalam kehidupan saya. Tapi saya jalani dengan setia, saya jalani dengan ucapan syukur, saya jalani dengan senang hati gitu ya, karena lebih senang melayani di rumah Tuhan, dan itu pilihan yang saya pilih karena mendengarkan perintah Tuhan tadi gitu ya. Jadi ketika saya di awal-awal, lalu saya menikah, punya anak, dan saat itu saya sama istri saya di tengah hari itu kita ngalamin keuangan, financial challenges gitu ya, yang kita hadapi. Tuhan berfirman, aku akan memeliharamu. Bukan hanya aku akan memeliharamu, aku akan memeliharamu dan seisi keluargamu. Saya mengucap syukur dan terima kasih di tengah badai Tuhan berfirman, dan saya pegang janji firman Tuhan itu. Ketika anak saya besar itu ya, saya punya doa, saya punya impian, saya punya cita-cita sama istri saya untuk bisa menyekolahkan anak saya ke luar negeri gitu ya. Istri saya lulusan luar negeri, saya juga kebetulan karena berkat Tuhan juga lulusan dari luar negeri, dan saya kepengen anak saya itu bisa sekolah di luar negeri. Saya punya anak 2, Chloe dan Darren gitu ya. Saya mimpi mereka itu bisa sekolah di luar negeri satu hari nanti. Tapi kalau lihat keuangan saat itu ya, rasanya nggak mungkin deh. Rasanya nggak masuk akal deh gitu ya. Jadi saya berdoa di tengah badai, saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau itu Engkau yang ada di sana, buat aku berjalan di atas air. Jadi buat aku berjalan di atas air, buat aku terima mujizat Tuhan, sehingga nanti aku bisa ngalamin berkat-berkat Tuhan.
Jadi saya pegang janji itu dan saya terus doakan. Nah, ketika saya punya impian dan punya cita-cita untuk anak saya bisa sekolah luar negeri, saya bersama dengan istri saya mulai mengambil tindakan iman, gitu ya. Tindakan imannya bagaimana ya? Tindakan imannya adalah dengan menabung, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Karena nggak mungkin kalau nanti tiba-tiba konstan aja ya, Tuhan bisa bekerja, tapi saya percaya tindakan iman hari itu adalah untuk kita mulai beriman dan kita mulai menabung dalam US dollar, karena kita cita-citanya untuk mereka ini sekolah di Amerika, gitu ya. Jadi harus tabungnya US dollar dong, gitu ya. Dan kita mulai nabung gitu. Saya pribadi nabung gitu ya. Tabungannya banyak nggak? Enggak, ya. Karena kelebihannya juga nggak banyak. Bahkan kadang-kadang kita harus masih bergumul untuk hari-hari itu. Nah, jadi nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Kadang hanya $10, nabungnya $10, kadang nabungnya $20, kadang nabungnya $30. Pokoknya yang ada berapa gitu ya. Kami mengambil langkah iman, langkah yang kecil, langkah yang sederhana untuk bisa menabung. Dan kami tahu tabungan kami sampai 20 tahun, sampai anak kami nanti udah waktunya kuliah, dengan pace yang ada, dengan jumlah yang ada, rasanya nggak mungkin deh ini bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Tapi singkat cerita, hari ini saya mau mengucap syukur karena hari ini kita sedang berjalan di atas air. Di tengah kesederhanaan itu, di tengah langkah iman yang kecil itu, Tuhan memperhatikan. Janji Tuhan, ya dan amin, dan janji Tuhan sampai hari ini begitu baik di dalam keluarga kami. Saya baru saja mengantar kedua anak saya bisa sekolah ke luar negeri. Nggak sampai bagaimana sih itu ya, tapi kami tahu semua yang kami terima itu karena janji Tuhan di masa waktu kami sedang susah-susahnya, di masa kami sedang menghadapi badai, tapi kami tidak menyerah. Kami tetap percaya, kami mau terus finish strong dalam panggilan kehidupan kami, dan kami juga tunjukkan dengan kesetiaan, dengan kesederhanaan, dengan langkah kecil tadi itu. Firman Tuhan berkata, siapa yang setia perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar, perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa. Amin. Jadi jangan anggap remeh hal yang sederhana, hal yang kecil yang kau bisa lakukan hari ini. Mungkin menurut pikiran manusia, apalah artinya? Apa sih artinya $10? Apa sih artinya $20 untuk nabung kuliah yang begitu besar biayanya? Tapi Tuhan itu melihat kesetiaanmu hari ini. Tuhan melihat langkah kakimu yang kecil hari ini, sehingga engkau bisa berjalan di atas air. Amin. Jadi setia sama yang kecil, jangan meremehkan hal-hal yang sederhana, karena saya tahu Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu memberkati, ya. Karena apa? Langkah sederhana itu ekspresi iman, Bapak Ibu sekalian. Yang dilihat sama Tuhannya itu bukan jumlahnya yang kecil. Manusia lihat jumlahnya yang kecil, tapi Tuhan lihat imannya yang sepadan dengan perkataan, dengan langkah kaki kita itu loh, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Tuhan lihat iman kita yang diekspresikan dengan tindakan kita, wah, dia itu bersukacita. Dia itu bersukacita. Petrus itu bisa berjalan di atas air bukan karena Petrusnya yang hebat, tapi karena ada Tuhan di sampingnya. Kalau Tuhan Yesus nggak ada, dia pasti tenggelam. Dari awal-awal keluar dari perahu, pasti dia tenggelam. Ya, tapi karena ada Tuhan di dalam kehidupan Petrus, Tuhan jaga hidupnya penuh dengan mujizat. Ngeri loh. Karena gimana pun juga, ya kan, berjalan di atas air udah pasti lebih mudah tenggelam dibanding kalau Anda berada di atas perahu. Hidup dengan iman seperti demikian. Seolah-olah rentan banget gitu ya. Tapi disitulah kita bisa bilang, hidupku ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kalau ditanya, nanti ada nggak dananya sampai anaknya sekolah sampai selesai? Mau jujur Bapak Ibu sekalian, nggak ada. Karena hari ini saya sedang berjalan di atas air. Saya datang bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Tapi saya berdoa tidak seperti Petrus, karena Petrus itu tenggelam. Ketika angin datang di situ di ayat yang
Di ayat yang ke-30 bunyinya begini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, jadi badai itu kadang akan terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan Petrus itu nggak hilang, malah saat itu malah makin kencang. Ketika ada di atas air, badainya nggak berhenti, malah makin kencang, sehingga Petrus ini takut. Hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada badai. Hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti badai itu dengan mudah tuh tenang. Tapi enggak. Hidup bersama dengan Tuhan artinya di tengah badai yang ribut sekalipun, aku masih bisa ngalami mujizat. Kita semua masih bisa ngalami terobosan. Kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua rentan kalau tidak ada Tuhan. Amin. Tapi disitulah hidup dengan iman. Disitulah indahnya berjalan dengan Tuhan. Kita bisa lihat badainya, atau kita mau lihat kita sedang berjalan di atas air. Hari ini, apapun juga pergumulanmu, saya berani jamin, saya percaya Tuhan masih memelihara Anda. Tuhan masih memegang tangan Anda. Tuhan masih memberikan kekuatan dalam kehidupan Anda. Jadi jangan berhenti percaya ya Bapak Ibu sekalian. Terus berjalan di atas air. Kalau hari ini Anda mengalami banyak mujizat, terus tenang berjalan di atas air. Dan biar Tuhan dan Roh Kudus memberikan kita terobosan dan mujizat. Amin. Di ayat yang ke-32, setelah Petrus takut, ya, dia berteriak dan dia tenggelam. Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31, Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, mengapa Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, di ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun meredalah. Ya, Petrus akhirnya tenggelam, imannya nggak cukup membawa dia sampai ke seberang. Ya, imannya cuma sebentar saja, lalu akhirnya dia tenggelam dan Yesus pun harus naik ke atas perahu bersama dengan Petrus. Nah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, sebenarnya kalau ditanya Yesus ini mau naik perahu apa mau jalan terus sampai ke seberang? Saya percaya Yesus itu kepengen bawa Petrus itu sampai ke seberang dengan berjalan di atas air. Bukan naik perahu. Tapi karena ketidakpercayaan Petrus membuat Yesus harus naik ke atas perahu. Karena keterbatasan Petrus, Tuhan Yesus yang tidak terbatas jadi terbatas. Karena Yesus gak bakalan meninggalkan kita kan. Yesus akan terus bersama-sama dengan kita. Sama seperti Yesus tidak meninggalkan Petrus, dia akan terus nemenin Petrus. Tapi sebenarnya kalau ditanya, Yesus pengen menemani Petrus itu berjalan di atas air. Sama-sama. Sampai ke seberang dengan finishing strong, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Hari ini kalau Anda mengalami badai dan pergumulan, saya tetap percaya Tuhan yang memelihara Anda, Tuhan yang membawa Anda sustain sampai hari ini, terus bertahan. Itu artinya kita sedang berjalan di atas air. Jadi jangan bawa Tuhan Yesus masuk ke atas perahu, naik ke atas perahu karena ketidakpercayaan kita. Karena kita berpikir tidak mungkin, mustahil itu ya, Tuhan Yesus tidak bisa bekerja. Tuhan Yesus itu mau bermitra dengan kita untuk melakukan perkara yang dahsyat dan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tapi maukah Anda menjadi mitranya? Maukah Anda berjalan bersama Tuhan Yesus sampai ke seberang dengan berjalan di atas air, bukan naik perahu? Kalau Anda mau, if you want to finish strong, ya, dengar firman Tuhan, percaya kepada Dia, tenangkan badai yang di hatimu, naikkan imanmu, doamu, imanmu kepada Tuhan, lakukan hal yang sederhana. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap langkah kakimu. Amin. Jangan bawa Tuhan Yesus naik ke atas perahu, tapi biar
gandeng tangannya, kita berjalan sampai ke seberang, finishing strong. Apapun juga yang Tuhan mandatkan dalam kehidupanmu, apapun juga yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, saya percaya bersama dengan Tuhan, kita pasti akan bisa menggenapinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan firman ini, biar mereka semua diberkati, dan biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan mereka, menyegarkan hati mereka, iman mereka, dan pikiran mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan berkat-berkat yang dahsyat, berkat-berkat yang luar biasa. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita angkat tangan Anda. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, berkati mereka ya Tuhan, menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang mereka perbuat pasti berhasil. Pada saat mereka masuk diberkati, pada saat mereka keluar mereka diberkati. Rumah tangga mereka akan penuh dengan iman, pengharapan dan kasih setia dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa berkat ini. Yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. God bless you.